Kita mulai ya, biar bisa langsung kita selesaikan sebelum atau pada saat maghrib nanti. Gimana, setuju? Nanti yang tes suara saya jelas? Suara jelas ya? Nanti yang mau menyimak lagi ya bisa, saya akan upload di YouTube ya. Sebagai konten saya juga. Sudah lama tidak ada konten di YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk masyarakat luas. Tidak hanya untuk mahasiswa saja. Apa yang kita sharing ya di pertemuan hari ini, khususnya membahas tentang materi yang sangat menarik dan penting sekali, terutama buat para pelajar mahasiswa legal scientist seperti kita yang sebentar lagi akan bergelar magister hukum. Ya, tentunya sangat penting untuk memahami tentang filsafat hukum ya. Saya sudah siapkan materinya, kemarin sudah kita bahas juga. Ya, saya slideshow dulu, bentar ya. Slideshow, terus saya share ya. Ya, share. Indo, oke. Nah. Oke. Ini cukup banyak yang bahan diskusi kita pada kesempatan ini. Ya. Ada berapa orang nih? Sudah 13 orang ya. Ada Pak Yogi, Pak Ari, Pak Ihsan yang selalu semangat. Ya. Apa kabar Pak Ihsan? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Pak Robi, Pak Topan. Ya, Pak. Terus Ibu Danik ya, Danik Okta juga, Vita ya, Danik Okvita juga semangat sekali. kita percepat aja ya, biar rekan-rekan bisa belajar mandiri, saya kira ya. Siapa lagi di sini? Pak Ipin tadi ya, lagi di perjalanan. Pak Ridwan, Topan Ridwan, Pak Safrudin. Oke, karena kan yang saya banggakan ya, para manusia pembelajar ya, sama saya juga sejak bergabung di IBLAM tahun 2013 ya, mengambil magister hukum, kemudian menyelesaikannya di tahun 2016, lanjut S3 ya, sekarang balik lagi S1 lagi ya, sudah selesai alhamdulillah, akuntansi ya, ikut Pak Ihsan ya, nanti Pak Ihsan jadi dosen saya. Kita belajar akuntansi ya, mau lanjut lagi nih S2 ya, karena memang ternyata belajar itu bagian dari kebutuhan kita, termasuk ini nanti sangat terkait kali dengan bahasan ilmu filsafat yang kita bahas pada kesempatan ini. Kemarin kita sudah jelaskan apa itu filsafat ya, tidak lain adalah cinta kebijaksanaan gitu kan, cinta kebijaksanaan ya, dari dua suku kata ya. Filosofi ya, cinta kebijaksanaan ya. Jadi tidak lain, memang ini ya sebuah cara ya, metode berpikir ya, yang mengandalkan rasio logika pemikiran ya, metodenya ya bisa dengan cara deduksi ataupun induksi ya. Nanti saya akan jelaskan juga ya di slide berikutnya bagaimana itu aliran yuridis normatif. Mungkin yang pernah mengikuti S1 di saya, kuliah ilmu negara ya, pernah saya jelaskan tentang sejarah aliran yuridis normatif yang menjadi aliran terbesar dalam studi ilmu hukum ya,
yang menjadi ciri khas dari studi ilmu hukum yang sebenarnya tidak lain berangkat dari cara berpikir filosofis ya. Nah, pengantarnya kita akan lihat dulu dari aspek sejarah ya, sebelum nanti kita lebih lanjut kepada filsafat hukum ini. Jadi aspek sejarah awalnya antara filsafat dengan ilmu itu merupakan satu kesatuan ya, rekan-rekan ya. Maka antara filsafat dengan ilmu itu disebut sebagai satu ya, sebut filsafat saja gitu ya, disebut filsafat saja. Nah, filsafat adalah studi tentang semua pengetahuan, sehingga kalau kita lihat di zaman lahirnya filsafat, yaitu di zaman kebangkitan ya, Renaissance di abad pertengahan di Eropa, sebagai kelahiran kembali filsafat. Itu ya rekan-rekan ya, sebagai kelahiran kembali filsafat, sehingga disebut juga the great mother of the science. Itulah tonggak sejarah yang dapat kita lihat sebagai bukti gitu ya, bukti bagaimana proses berpikir secara filsafat ini melahirkan suatu tonggak sejarah yang disebut dengan Renaissance. Ya, rekan-rekan. Jadi kalau kita lihat Renaissance itu kan bentuk dari sebuah pemikiran besar ya, yang memberontak lah ataupun membongkar ya tradisi pemikiran yang sebelumnya ya dikungkung oleh kekuasaan gitu ya, kekuasaan para kaisar ya, kekuasaan para raja ya, sebagai sumber kebenaran, sebagai sumber pembenaran ya dalam hukum ya, termasuk dalam kehidupan bernegara. Kemudian didobrak ya dengan filsuf-filsuf ya Renaissance ini yang mengembangkan pemikiran-pemikiran, bukan pemikiran baru sebenarnya mengambil dari ya akar sejarah ya, pemikir-pemikir, filsuf-filsuf klasik ya di zaman Yunani ya, di zaman Romawi, seperti misalnya kesadaran bahwa negara itu berada di atas kedaulatan itu berada di tangan rakyat ya. Itu sudah lama disampaikan oleh ya filsuf Yunani ya, seperti Aristoteles, Plato ya. Nah, tapi kemudian ketika perjalanan sejarah ya melihat adanya kediktatoran ya, melihat adanya penindasan, kesenang-wenangan yang dilakukan oleh para penguasa, oleh raja ya, sehingga dimunculkanlah ya, dibangkitkan kembali ya, dilahirkan kembali filsafat-filsafat yang dikenal dengan istilah the great mother of the science. Itulah bagian dari tonggak sejarah kalau kita ingin memahami contoh bagaimana penerapan cara berpikir yang benar itu ya, the right way of thinking about things, tentang yang disebut dengan filsafat dan produknya ataupun kejadian, faktanya, buktinya di dalam sejarah ya. Nah, kembali ke filsafat hukum ya, kalau kita lihat pakar yang sangat terkenal dengan tulisannya ya, Prof. Idewa Gedeatmaja ini ya, dalam tulisannya dia mengelompokkan ya kajian filsafat ini dalam dua kutub ya, atau dua pendapat ya, atau dua mazhab. Yang pertama, pendapat dari Belfroid ya, Belfroid dan Profesor Noto Hamijoyo. Jadi rekan-rekan kalau kurang jelas bisa tonton lagi di YouTube saya ini. Saya rekam, jadi saya rekam pakai aplikasi ya. Jadi karena kalau pakai Zoom kan langsung ya, saya rekam, nanti saya akan upload lagi di YouTube. Nanti diskusi bisa lewat YouTube ya, karena ada keterbatasan waktu gitu ya rekan-rekan ya. Jadi kita 24 jam kuliahnya ya. Kuliahnya nanti lewat YouTube, nanti di komen aja di YouTube saya kalau sudah saya upload ya. Nanti kita bisa tanya jawab lewat YouTube dan akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Biar kan. Jadi tadi kembali ada dua kutub ya. Yang pertama mengatakan bahwa ya, pendapat pertama dari Belfroid dan Prof. Noto Hamijoyo ya, yang mengelompokkan filsafat hukum itu merupakan filsafat ya. Jadi terpisah dengan
objek kajian dari ilmu hukum. Jadi bukan bagian dari ilmu hukum. Ini satu pendapat ya, dan tentunya termasuk pendapat yang masyhur ya, pendapat yang yang terkemuka gitu ya, karena dikemukakan oleh dua tokoh yang besar juga di dalam kajian filsafat ya. Nah, pendapat yang lain ya dikemukakan juga oleh sarjana yang terkemuka, yaitu Meuwissen dan Ahmad Ali ya. Kita tahu Ahmad Ali seorang berlatar belakang sosiolog ya, sosiologi hukum ya. Mungkin rekan-rekan juga bisa akses buku-bukunya ya. Saya dulu kebetulan membeli buku beliau dan sangat asik membacanya ya, misalnya kajian sosiologi tentang pengadilan ya, bukunya Menguak Tabir Hukum, macam-macam ya. Salah satu yang kutipan yang sangat saya ingat dari beliau, hukum senantiasa tertatih-tatih ya, mengejar peristiwa yang diaturnya itu ya. Bukan berarti hukum ketinggalan zaman, tapi memang itulah proses ya filosofis dari hukum ya. Dia akan terus berproses ya, mengikuti dinamika masyarakat. Bukan berarti hukum itu ketinggalan zaman ya, karena hukum itu kan tidak hanya peraturan perundang-undangan tertulis ya. Kalau kita mahasiswa hukum, apalagi sudah magister, kita memahami yang namanya hukum adalah sebuah sistem ya, tidak hanya norma-norma yang bersifat tertulis, tapi juga sistem yang berlaku di masyarakat ya. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi kalau mau nanya langsung aja, dipotong aja ya. Jadi Freud ini berpendapat filsafat hukum dan sosiologi hukum tidak dapat diperhitungkan sebagai ilmu-ilmu hukum. Tadi ya, itu pendapat pertama. Dia merupakan ilmu-ilmu pembantu, bukan bagian dari ilmu hukum. Nah, objek ilmu hukum itu sendiri yang menurut Freud ya, adalah ilmu hukum dogmatik ya. Apa itu ilmu hukum dogmatik? Yaitu hukum positif atau hukum yang ditetapkan otoritas negara. Kemudian sejarah hukum ya. Objeknya adalah hukum di masa lampau ya. Yang ketiga, ilmu hukum perbandingan ya, comparative law. Objeknya adalah lebih dari satu sistem hukum ya. Misalnya common law dengan civil law. Berikutnya politik hukum ya, atau kebijakan hukum, mengkaji tentang bagaimana proses pembentukan hukum dalam proses politiknya gitu ya. Yang kelima, ajaran hukum umum ya. Objeknya adalah pengertian-pengertian dasar hukum ya, atau pengantar ilmu hukum ya, PHI ya, masuk ke dalam sini, kajian ajaran hukum umum ya, asas-asas hukum pidana, asas-asas hukum perdata ya, hukum tata negara, ini masuk ke dalam ajaran hukum umum. Nah, ini kemarin ditanyakan oleh seorang penanya ya, dari mahasiswa ya, saya lupa namanya karena tidak saya rekam. Itu bagus sekali pertanyaannya tentang ya, ruang lingkup dari filsafat hukum. Jadi ya, saya termasuk yang sependapat dengan pendapat Prof. Ahmad Ali ini ya, yang menempatkan filsafat hukum itu merupakan bagian dari ilmu hukum, khususnya yang disebut dengan ius constituendum ya, law in mind, law in idea, yaitu mengkaji hal-hal yang ideal dalam hukum. Maka sebenarnya teori hukum masuk ke situ ya kan, masuk ke dalam lapisan ilmu hukum juga yang disebut dengan ius constituendum ya, teori hukum, doktrin hukum ya, dogma hukum, norma hukum, kaidah hukum, asas-asas hukum, masuk juga ke dalam ius constituendum, hukum yang ideal ya, law in idea ya. Selain itu tentunya ada juga di dalam bahasan ilmu hukum yang disebut dengan ius constitutum atau hukum positif ya, atau existing law, dan ius operatum ya. Ius operatum ini lebih kepada kajian sosiologi hukum ya, bagaimana hukum tersebut ditegakkan, dilaksanakan ya, disadari ya, dipatuhi oleh masyarakat. Nah, kemudian Meuwissen berpendapat bahwa filsafat hukum merupakan tataran abstraksi. Nah, tadi ya, jadi kemarin saya juga sudah jauh jelaskan. Jadi yang membedakan apa dengan teori ataupun asas? Filsafat hukum itu berada di tataran abstraksi, refleksi, teoritikal. Ini bahasanya luar biasa ya. Yang peringkat keabstrakannya pada tataran tertinggi ya. Jadi ada derajat lapisan keabstrakan dan kekonkretan gitu ya. Jadi memang filsafat hukum itu yang paling abstrak ya. Makanya ide-idenya ide-ide yang sangat universal ya, yang harusnya bisa diterima oleh semua manusia, seperti ya
tentang penghormatan hak asasi manusia, ya itu ternyata ide paling dasar ya. Hukum tertinggi adalah hukum yang menyelamatkan ya keselamatan jiwa, ya, keselamatan hak asasi manusia. Itu bagian-bagian dari hukum ya, dengan berbagai penjelasannya gitu ya rekan-rekan. Oleh karena itu meresapi semua bentuk pengusahaan hukum teoritikal dan pengusahaan hukum praktikal. Argumentasinya bahwa pengembangan hukum teoritikal adalah kegiatan memahami, menguasai hukum secara intelektual dengan metodologik, sistematikal, radikal, kritik. Ya, refleksi praktikal adalah kegiatan manusia berkenaan dengan berlakunya hukum dalam realitas kehidupan sehari-hari. Jadi intinya apa menurut Mau Wisan tadi ya? Yang saya garis bawahi di sini ya, saya mungkin coret-coret di sini ya. Nah ya, di sini ya kata-kata keabstrakannya berada pada tataran tertinggi ya. Maksudnya keabstrakannya ini ya dia berlaku ya di semua tempat ya. Apply everywhere ya. Apply every time. Ya. Dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai hukum yang tidak tergantikan ya. Preemptory norm. Nah, itu yang harus kita gali. Bagaimana cara menemukan preemptory norm, hukum yang tidak lekang oleh waktu ya. Hukum yang tidak tergantikan itu tentunya dengan melalui proses kontemplasi ya, perenungan-perenungan, penggalian-penggalian. Itulah metode-metode yang dilakukan ya. Nanti kalau ada waktu mungkin di pertemuan berikutnya saya ingin jelaskan contoh-contoh dari ya para filsuf ya menghasilkan karya-karyanya, menghasilkan ajaran-ajarannya yang sangat berpengaruh ya, terutama dalam metode penelitian ilmu hukum. Jadi ada kaitannya dengan metode penelitian ilmu hukum ya, yang disebut dengan yuridis normatif, yang pasti akan kita gunakan di dalam kita membuat ya tesis ya, membuat tesis nanti rekan-rekan ya pasti harus wajib menggunakan metode yuridis normatif dan dapat nanti ditambah dilengkapi dengan metode yuridis empiris ya, rekan-rekan ya. Berikutnya ya, menurut Sugianti Darmadi ya, dalam buku ya tahun 1998, pada dimensi lain dari tataran ilmu dan filsafat, pemisahan antar keduanya hanya bersifat pemisahan derajat ya. Jadi sebenarnya mereka tidak terpisah ya, tapi hanya derajatnya saja tadi ya, derajat ke abstraksinya ya. Bukan pemisahan jenis. Jadi bukan dua jenis yang berbeda. Ilmu dan filsafat sama-sama ilmu ya, sama-sama filsafat. Yang membedakan apa tadi? Derajat abstraksinya gitu ya. Filsafat hukum ya sebagai bagian dari filsafat ya, khusus mempelajari hukum, hanyalah suatu pembatasan akademik saja ya. Ini pun pendapat ya, intelektual, akademik dan intelektual saja dalam studi hukum, dan bukan menunjukkan hakikat dari filsafat hukum itu sendiri. Jadi intinya ya, menurut Olson dan Sudarmaji di sini ya, filsafat hukum itu ya masuk ke dalam rumah besar ilmu filsafat gitu. Jadi bukan dua hal yang berbeda. Saya kira tiap-tiap pendapat ada benarnya, karena itulah kita belajar ilmu hukum, termasuk bagian dari ilmu sosial juga ya. There is no single valid answer ya. Ada banyak ya jawaban yang benar ya, tapi ya di setiap jawaban itu minimal ada dasar rasionalisasi argumentasinya gitu ya, atau dasar merujuk kepada sumber-sumber literatur yang terpercaya gitu ya, rekan-rekan ya. Nah, pertanyaannya, apakah filsafat hukum ini cabang dari filsafat atau ilmu hukum? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Ya, bisa ya masuk ke dalam ilmu filsafat tersendiri atau ilmu hukum. Tadi kita sudah jelaskan ada memang dua kutub ya, dua mazhab, dua aliran yang berseberangan dalam ya dalam memandang kedudukan dari filsafat hukum ini, apakah dia masuk ke dalam filsafat atau ke dalam ilmu hukum. Saya kira itu ya rekan-rekan ya, menarik. Saya kira ini sebagai awal dari kita membahas nanti ya bagaimana cara berpikir kritis ya dalam filsafat ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas ya filsafat ya, dalam hal ini termasuk filsafat hukum, membedakan sifatnya dengan ilmu-ilmu lain. Apa bedanya filsafat hukum dengan ilmu-ilmu lainnya? Yang pertama, filsafat hukum ya sebagai mana halnya ilmu filsafat ya, yaitu mendasarkan ya kajiannya pada dalam ya menganalisis suatu masalah
dengan berpikir kritis dan radikal. Ya, itulah ciri khas dari filsafat, termasuk filsafat hukum. Nah, karena objeknya di sini mempelajari hukum. Jadi mempelajari filsafat hukum diajak untuk memahami hukum tidak dalam arti hukum positif saja. Ya, itulah keunggulan dari seorang magister hukum, ya, karena dia mampu berpikir secara filsafat, ya, berpikir secara filsafat, ya, artinya berfilosofi, berfilsafat, ya, mengetahui, ya, segi filosofis dari suatu hukum, gitu ya, rekan-rekan, ya. Jadi memahami hukum tidak dalam arti hukum positif saja. Ya, kalau seperti itu ya tidak perlu kita belajar hukum, cukup baca saja pasal-pasal. Tapi karena kita sekarang sudah di magister hukum dan sudah mendapatkan mata kuliah filsafat hukum, maka kita harus ya bisa memahami hukum itu tidak hanya dari arti hukum positifnya saja, tapi juga mampu ya mempelajarinya ya dari segi hakikat ya ataupun filosofisnya, landasan filosofisnya, intinya itu ya. Jadi ini sangat bermanfaat. Manfaatnya apa nanti? Ya dalam kita mempelajari hukum, tidak hanya aspek hukum positifnya saja, tapi juga kita mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik ya. Apabila ia menjadi hakim misalnya, terutama ini untuk hakim tidak, dan pada dasarnya kita semua hakim gitu kan. Ketika kita menjadi seorang penegak hukum ya kita hakim dalam konteks kita menjatuhkan hukuman dalam konteks kita. Atau kita sebagai lawyer ya kita juga hakim tentunya dalam hal memilih ya cara melakukan pembelaan ya atau memberikan pelayanan hukum terhadap klien kita ya, atau kita sebagai masyarakat pada umumnya yang berhubungan dengan hukum, kita juga ya memiliki kapasitas juga sebagai hakim. Artinya di sini bermanfaat ya untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, sifat filsafat yang spekulatif maksudnya apa di sini ya? Jadi walaupun spekulatif memang timbul dari ide-ide ya yang bersifat spekulatif ya, hasil dari perenungan, hasil dari penalaran ya, hasil dari kontemplasi ya, yang bersumber ya bisa saja dari berbagai aspek ya, bisa aspek religius, tidak aspek teologi ya, tidak menutup kemungkinan ya. Kalau kita lihat dari akar sejarahnya ya, di awal-awal perkembangan filsafat hukum ya, memang ya perkembangan awal ya ilmu hukum ya, termasuk di bidang filsafat juga memang berlandaskan di awal sekali menggunakan kepada masuk di dalam fase teologis ya. Baru nanti kemudian masuk ke fase metafisis ya, dan terakhir masuk ke fase fase kontemporer ya, yang melepaskan diri memang dari hal-hal yang bersifat teologis tadi ya. Nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan berikutnya bagaimana perkembangan dari metode berpikir ya filsafat ini yang juga mempengaruhi ajaran-ajaran ilmu-ilmu negara ya, ilmu-ilmu kenegaraan, termasuk juga ilmu hukum ya, yang juga terpengaruh terkait dengan cara pandang tadi ya. Jadi kan yang saya maksud di sini tadi ya, ilmu filsafat ini spekulatif, tapi spekulatifnya tadi ya tetap terarah ya. Jadi tindakan spekulatif yang dimaksud tindakan yang terarah karena dia masuk ke dalam rumpun ilmu gitu ya. Kalau kita lihat kemarin ya, apa itu ilmu? Ya ilmu itu memang harus mendapatkan validasi ya, harus mendapatkan validasi dari komunitas ya, komunitas ilmu tersebut ya. Misalnya ilmu hukum ya, ketika memunculkan suatu ide gagasan ya, filsafat hukum, jadi akan divalidasi tentunya. Divalidasi oleh siapa? Oleh para ya komunitas di dalam ilmu hukum ya, oleh para profesor-profesor, oleh para ya penguji ya. Jadi spekulatif tapi tetap terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu ya. Jadi berpikir spekulatif hukum dapat dikembangkan ke arah yang dicita-citakan bersama ya. Ada tujuannya, ada arahnya gitu ya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi sifatnya filsafat itu reflektif kritis ya, melalui sifat ini filsafat hukum berguna tadi membimbing untuk menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional
dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebenarnya yang sedang kita lakukan baik di level magister, apalagi di level disertasi ya. Kalau rekan-rekan nanti sebentar lagi saya kira ya, jangan tidak menutup kemungkinan ya, habis S2 langsung S3, ya, kita sedang melakukan ya kerja-kerja filsafat ya. Kita berpikir kritis ya terhadap suatu permasalahan hukum ya, seperti contoh yang saya lakukan di S2 maupun S3 ya. Kita temui dulu suatu fenomena hukum ya yang meresahkan, yang fenomenal ya, yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hukum, dan di situ kita kembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat filosofis tadi ya. Rekan-rekan ya. Nah, inilah ilmu kemudian di sini ciri-ciri ilmu hukum ya. Jadi ini kita flashback lagi. Jadi ilmu hukum itu ilmu yang lebih memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang bersifat faktual ya. Nah, jadi sebenarnya ilmu hukum itu ya seperti ilmu apa namanya? Ilmu faktual pada umumnya, sains pada umumnya, yaitu memang mengandalkan kepada gejala-gejala yang dapat diamati oleh panca indera manusia ya. Jadi sama ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sains pada umumnya ya, ilmu pasti ya, harus bersifat teratur, terukur ya, berulang, dapat diramalkan sebagai suatu gejala ilmiah. Itulah pendekatan positivisme atas hukum ya. Jadi ilmu lebih mementingkan kesetiaan pada kebenaran fakta ya, yang dapat diukur ya minimal dengan panca indera manusia. Filsafat ya selalu mengacu pada koherensi ya, pada koherensi ya, hubungan yang selaras ya, hubungan yang saling koheren saling terkait ya, sebagai wujudnya yang kritis. Jadi metode ilmu adanya observasi pengamatan, bukan seperti filsafat dengan metode refleksi atau oke, nih ada yang bocor. Nah, itu yang membedakan ilmu dengan filsafat ya rekan-rekan ya. Jadi memang kalau ilmu atau sains tadi ya, dia sudah lebih konkret ya, lebih terbukti ya secara panca indera ya, manusiawi, sehingga disebut sebagai sains. Sedangkan filsafat memang tadi metode refleksi atau perenungan, mempergunakan pemikiran spekulatif dan kritis ya. Tidak ya, banyak ya, tidak selalu terbukti ya kebenarannya secara panca indera ya, tidak dapat dibuktikan dengan sains terkadang ya, karena memang pikirannya yang spekulatif dan kritis ya. Kalau kita lihat misalnya ide-ide bernegara oleh para filsuf ya, Yunani di era klasik ya, yang menggambarkan tentang demokrasi langsung ya, tentang kedaulatan di tangan rakyat, padahal pada saat itu ya belum ada faktanya, belum ada buktinya. Itu baru ide-ide yang terlontar. Ya, walaupun kemudian dikembangkan di ya era sesudahnya ya, ratusan tahun bahkan ribuan tahun sesudah ya pemikiran itu ditulis ya dan direfleksikan lagi ya di era Renaissance tadi. Ya, contohnya seperti itu rekan-rekan ya. Nah, ini perbedaan filsafat dan ilmu hukum ya, menurut Thomas Morawetz ya. Morawetz rekan-rekan silakan bisa akses. Ya, jadi tinjauan filosofis terhadap hukum. Nah, itulah filsafat hukum ya, tinjauan filosofis terhadap hukum ya. Jadi bicara filsafat hukum, tinjauan filosofis terhadap hukum sebagai gejala atau realitas yang dihadapi manusia, tidak terbatas pada mendeskripsikan hukumnya saja sebagaimana dipengerti atau dipraktekkan pada umum, kan, melainkan nah ini ya, berusaha memperlihatkan, memperjelas asumsi di balik gejala hukum ya. Ya rekan-rekan ya, misalnya ketika kita berbicara tentang penegakan hukum ya, atau menegakkan hukum ya, maka pengertiannya adalah orang yang menegakkan hukum adalah menerapkan norma hukum sebagaimana yang disepakati atau ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang. Nah, tapi menjadi pertanyaan filosofis berikutnya, apa itu hukum? Nah, ini yang kemudian akan menimbulkan perbedaan pendapat ya. Hakim saja bisa berbeda-beda ya, dari 3 hakim ya ABC, ada 2 yang dissenting, berbeda pendapat ya. Padahal sama-sama mengacu pada hukum yang sama ya, mengacu pada ya pasal-pasal yang sama ya. Tapi perbedaannya adalah cara pandang ya ketika memandang tentang hukum. Hakim A mengatakan hukum adalah norma yang ditetapkan oleh penguasa ya.
Maka dapat dikatakan ini sebagai aliran positivisme gitu ya. Hakim B mengatakan ya, hukum adalah norma yang mengandung keadilan. Inilah ya, cikal bakal dari ya aliran yang selain positivisme ya, misalnya aliran hukum progresif ya, aliran hukum alam ya, aliran hukum kodrat ya kan ya. Hakim C mengatakan hukum adalah apa yang memuat atau berisi keinginan dari pembuat hukum. Jadi tidak hanya bersifat tekstual tapi kontekstual. Nah, jadi ada macam-macam ya apa tadi tinjauan filosofis terhadap hukum yang sehingga memang akan menimbulkan ya keluasan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi ya satu norma. Gitu ya rekan-rekan ya. Saya kira rekan-rekan lawyer ya sudah biasa itu ya menggunakan ya berbagai metode tinjauan filosofis ini ya. Kalau lawyer kan memang ya maju tak gentar membela yang bayar gitu ya. Pesanannya kemana gitu ya. Nah, ini ya kalau dia berhadapan dengan hukum yang ya keras ya digunakan ya pandangan-pandangan yang mengatakan hukum itu tidak adil dan segala macam gitu ya. Memang tergantung ya siapa yang memanfaatkannya. Berikutnya, apa materi yang menjadi pokok bahasan filsafat hukum? Ya, sebetulnya mudah diidentifikasi. Yakni ketika seseorang mengajukan pertanyaan tentang hukum, ya, di dalamnya tercakup hal yang bersifat normatif ya atau analisis konsep yang digunakan dalam dunia hukum, maka orang itu sesungguhnya memasuki wilayah filsafat hukum. Jadi sebenarnya kita ini ya para praktisi hukum ya sebenarnya sudah masuk ke dalam selalu bersentuhan dengan ya wilayah filsafat hukum, karena pasti kita akan ya mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan tentang hukum ya, apa segi normatifnya ya, apa analisis konsepnya, itu masuk ke dalam wilayah filsafat hukum ya rekan-rekan ya. Jadi yang selama ini kita lakukan ya, kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sedang ya berada di dalam wilayah filsafat hukum. Itu ya. Nah, ini materi kedua ya, karena satu pertemuan katanya 2 materi gitu ya. Tapi kita selesaikan saja ya sampai dengan sebelum maghrib. Nanti maghrib bisa lanjut ya, lanjut di YouTube aja. Nanti saya upload ke YouTube. Rekan-rekan yang mau nonton lagi, yang tidak puas tanya nanti di komen, cepat nanti ya. Saya bisa upload cepat. Jadi kita kuliahnya sebenarnya bukan sampai jam 9 tapi 24 jam ya. Nah, ini yang paling penting rekan-rekan, yang mungkin nanti akan saya jelaskan juga sebagai ciri khas dari ilmu hukum dan filsafat hukum. Ya, kita harus pahami hakikat dari hukum itu, terutama ya menurut 2 aliran besar ya yang selalu bertentangan, berseberangan dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan ya dari para pihak gitu ya, yaitu hukum kodrat dan positivisme hukum ya, hukum kodrat atau natural law ya, hukum alam. Nah, kembali ke pengertian filsafat hukum tadi ya, yang dijelaskan oleh Prof. Dewa Gedeatmaja ya, filsafat yang merenungkan aspek filosofis dari eksistensi hukum dan praktek hukum. Ya, 3 pilar dari kajian filsafat hukum ya menurut beliau adalah ontologis, aksiologis dan epistemologis ya. Ontologi apa? Yaitu ajaran ya tentang hakikat dari hukum ya. Aksiologi apa? Ajaran tentang nilai-nilai di dalam hukum ya, misalnya tentang persamaan ya, kebebasan ya, perlindungan dan sebagainya. Yang ketiga, epistemologi hukum. Apa itu? Yaitu metode ya tentang hakikat pengetahuan hukum ya, sehingga menentukan dari metodologi hukumnya, hakikat dari pengetahuan hukum. Nah, ini 3 inilah yang menjadi pilar kajian filsafat hukum. Ya. Salah satu pokok dalam filsafat hukum adalah menjawab apa itu hukum. Nah, tadi sudah ya kita berikan contoh. Ya, perbedaan pendapat mengenai definisi hukum ini akan menimbulkan perbedaan putusan ya oleh 3 hakim ya. Hakim yang berprinsip positivisme, hakim yang berprinsip naturalisme ya atau hukum alam, dan hakim yang bersifat yang berpikir yang bermazhab kontekstual ya, akan dalam memandang definisi hukum akan memberikan hasil putusan yang
berbeda. Ya. Pemikir hukum atau ahli hukum menjawab secara berbeda sesuai dengan keyakinan, latar belakang yang mendasari keyakinan masing-masing. Ya. Itulah filsafat hukum itu. Tadi yang saya katakan, there is no one valid answer. Ya, there is no single valid answer. Ya. Ada banyak pendapat, tapi ya minimal tiap-tiap pendapat itu ada rasionalitasnya. Jangan pendapat dikaitkan dengan pendapatan, gitu ya. Kalau pendapatnya ya A, ya pendapatannya harus ya sesuai juga kan gitu ya. Makanya dalam putusan-putusan hakim ya bisa-bisa saja hakim terkadang bersikap ya positivisme, kadang dia bersikap naturalisme ya, progresivisme ya, atau bersikap ya kontekstualisme. Yang penting ya jangan bedak karena adanya pendapatan ya, tapi karena adanya ya pendapat tadi ada argumen ya filsafatnya, ada tinjauan filosofisnya. Ya mengapa dia berpikir secara apa tadi positivisme ya? Mengapa dia berpikir tadi secara progresif ya? Oke rekan-rekan ya. Kita bahas satu-satu. Ini jam berapa? Masih bisa ya. Ontologi tadi intinya apa ya? Ontologi ya dari hukum kodrat ya, ontologi hukum dari hukum kodrat. Mengapa hukum kodrat ini penting? Mungkin di slide berikutnya atau nanti saya share YouTube saya ya. Jadi saya sudah pernah menjelaskan tentang hukum kodrat ini dan pengaruhnya dalam dalam ilmu hukum ya. Nanti saya share YouTube-nya. Kemarin kayaknya sudah saya share ya, ke Pak Iksan ya. Nanti rekan-rekan bisa tonton lagi. Jadi hukum menurut Thomas Aquinas ya, Thomas Aquinas ini tokoh yang sangat fenomenal ya di awal-awal lahirnya kesadaran hukum kodrat ini ya. Dia merupakan tokoh teologis juga ya, tokoh teologis di abad 12 ya, seorang Katolik ya, orang Katolik sehingga dia mengembangkan ajaran-ajaran yang bersumber dari gereja tentunya ya, yang bersumber dari teologis ya. Hukum abadi oleh Tuhan ditanamkan dalam manusia berupa prinsip atau norma moral umum yang berfungsi membimbing perilaku manusia. Itulah awal mula dari berkembangnya hukum kodrat yang tidak lain memang menggunakan ya pembenaran-pembenaran berdasarkan teologis. Ya, kemudian rasio praktisnya apa? Memberikan perhatian pada hal-hal konkret dan partikular. Prinsip umum diterapkan secara konkret dan terbatas dalam bentuk hukum buatan manusia. Jadi di sini menggunakan diterapkan tadi ya prinsip moral ini ya di dalam hukum-hukum buatan manusia. Itulah Thomas Aquinas. Nah, Aquinas mengemukakan alasan mengapa hukum ilahi ini penting ya. Karena untuk mencapai tujuan hidup. Jadi ada alasannya gitu ya, untuk mencapai tujuan hidup, yaitu kemuliaan ya, kebahagiaan. Yang kedua, keterbatasan manusia ya, manusia sendiri terbatas ya dalam membuat hukum ya. Jadi untuk menghilangkan keraguan-raguan maka dibutuhkan hukum ilahi ya. Yang ketiga, hukum ilahi diperlukan untuk melengkapi hukum manusia ya. Yang keempat, hukum manusia tidak dapat menghukum atau melarang semua bentuk perbuatan jahat. Diperlukan hukum ilahi sebagai ya landasan moral ya. Rekan-rekan ya. Itu tadi dari segi ontologinya hukum kodrat. Nah, bagaimana dengan hukum positif? Kita harus paham ya ontologinya, ya hakikatnya seperti apa dari teori yang teori yang berseberangan dengan teori hukum kodrat atau filsafat hukum kodrat tadi, yaitu tentang positivisme hukum. Ada yang baru makan kan ya. Jadi teori positivisme hukum ini ya berkembang di era-era sesudah ya, era yang lebih kekinian ya. Dasarnya apa? Hukum positif ini, hukum adalah karya cipta manusia. Jadi memang sudah meninggalkan aspek-aspek teologis tadi yang dikemukakan di awal-awal perkembangan filsafat hukum oleh Thomas Aquinas ya. Tokohnya adalah John Austin yang paling kita tahu, yang paling kita kenal John Austin, kemudian juga ada Hans Kelsen. Ya, hukum adalah karya atau ciptaan manusia ya. Hukum dibangun atas basis ilmiah. Ya, berikutnya apa? Penilaian moral kalau dipandang perlu harus dapat dilakukan dan menunjukkan bukti-bukti faktual atau argumen rasional. Jadi memang di sini sudah
menyingkirkan gitu ya, sedikit mungkin ya, tapi tidak secara total, penilaian-penilaian moral terhadap hukum. Itulah ya. Nah ini ya contohnya adalah pandangan John Austin yang disebut dengan hukum adalah komando ya. Jadi menurut John Austin ya, hukum itu dipahami sebagai komando ya, perintah komando ya, seperti halnya seorang jenderal ya yang memerintahkan ya pasukannya, maka semua hukum tidak lain merupakan kumpulan perintah-perintah komando ya, bersifat imperatif ya. Nah, kata kuncinya jurisprudence ya. Jadi menurut John Austin ya, hukum dalam masyarakat adalah komando umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yaitu otoritas politik yang paling tinggi yang berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat. Dan ini merupakan suatu hal yang benar ya, kita tidak bisa menyalahkan ya, karena memang berbicara mengenai pandangan filsafat ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya, semuanya benar ya, pada konteks ya yang dipahami oleh si penggagasnya ya. Sebagai komando, maka hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk dipatuhi atau tidak dipatuhi secara opsional ya. Hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat moral. Nah, inilah yang dari John Austin ya, hukum tidak lagi dapat dipaksakan. Ketika hukum tidak dapat dipaksakan, yakni pelanggaran dikenai hukuman atau sanksi hukum, maka hukum tidak lagi disebut hukum ya. Hukum kehilangan esensinya sebagai komando ya, menyebut perintah sebagai hukum tetapi dalam praktek tidak dapat ditegakkan melalui penegakan sanksi hukum adalah absurd ya. Jadi ini maksud dari John Austin ya, jadi watak hukum sebagai komando yang bersumber dari kedaulatan penguasa ya. Jadi elemennya ada dua, keinginan dari penguasa ya, state will. Yang kedua, hukum memiliki kemampuan menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan ya, tadi ya, memiliki fungsi imperatif ya, atau fungsi memaksa ya, dalam bentuk sanksi hukum. Nah, yang kedua juga masih dalam tataran hukum positif ya, positivisme ya, menurut Hans Kelsen ya. Tapi di sini kita lihat ya, pandangan Hans Kelsen ini, hukum merupakan kehendak dari manusia berdasarkan rasio yang menciptakan norma. Jadi dia memang lebih kontekstual di sini ya. Yang harus diperhatikan manusia demi menata hidupnya sebagai manusia, karenanya hukum tidak dibuat untuk memenuhi keinginan penguasa. Jadi memang Hans Kelsen ini ya, walaupun sesama aliran positivisme, dia lebih ya lebih maju, bukan lebih maju ya, lebih kontekstual tadi, kalau saya katakan lebih kontekstual ya, untuk mengatur, dia memandang bahwa hukum ya adalah norma gitu ya. Dengan kata lain, ketika seorang penguasa memerintahkan masyarakat ya melakukan sesuatu demi memenuhi keinginan sendiri, maka yang diperintahkannya tidak dapat disebut dengan hukum. Jadi menurut Hans Kelsen ya, hukum yang normatif itu hukum yang hukum yang diinginkan ya oleh si pembuat hukum. Nah, si pembuat hukum ini harus dimaknai lagi secara filsafat ya. Siapa yang paling berdaulat di dalam suatu negara? Apakah penguasa? Penguasa itu mendapatkan kekuasaannya dari mana? Yang mendapatkan kekuasaannya dari rakyat. Maka dipahami ya di dalam filsafat kajian filsafatnya Hans Kelsen, hukum adalah norma, adalah hukum yang lahir dari si pembuat hukum tertinggi, yaitu rakyat. Itu yang akan, karena proses-proses pembuatan hukum yang juga kita sama-sama dapat rasakan, kadang yang meninggalkan ya keinginan dari rakyat ya, hanya semata-mata untuk kepentingan-kepentingan segelintir orang. Itulah yang dimaknai oleh Hans. Jadi Kelsen memperkenalkan hukum sebagai norma yang diatur secara hierarkis. Hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum sebelumnya. Nah, makanya di sini lahir konsep Grundnorm ya, Grundnorm. Jadi tidak semua hukum itu norma ya, tidak semua hukum itu normatif, harus diuji dulu ya di level hierarkisnya. Itulah ya ciri khas dari ajaran Grundnormnya Hans Kelsen, yang berangkat juga dari cara berpikir filsuf yang disebut dengan filsuf positivisme. Ya, kan ya. Paham ya sampai di sini ya. Jadi Kelsen tidak menyebut secara jelas apa yang dimaksud dengan Grundnorm. Jadi Grundnorm itu ya ada yang mengatakan sebagai keadilan ya. Ada juga Grundnorm itu ya sebagai hukum dasar ya, dasar-dasar filsafat suatu negara. Ya, kalau di Indonesia ya kita pahami Grundnorm itu adalah ya Pancasila ya. Pancasila itulah Grundnorm. Artinya hukum dasar yang dimana di dalamnya
memuat dasar-dasar filsafat bernegara, ya, landasan filosofis bernegara, ya, pandangan hidup, dan itu juga nanti harusnya digunakan oleh rekan-rekan mahasiswa dalam melakukan, ya, penelitian tesis atau disertasi, ya. Dalam saya membuat disertasi dulu diwajibkan oleh dosen promotor pakai, ya, itu Pancasila, ya, ambil dari sila keberapa yang bisa menjadi, ya, grand teori, ya, dari disertasi, Kak, ya. Saya karena disertasi saya tentang hukum pajak, ya, saya gunakan tentunya sila kelima, ya, keadilan sosial, ya, keadilan sosial. Jadi dikaitkan juga dengan undang-undang dasar, ya, konstitusi, ya. Misalnya dikaitkan dengan pasal 23, ya, A, Undang-Undang Dasar 1945, ya, pajak diatur oleh negara. Itu grundnomnya. Itulah landasan filosofisnya, gitu ya rekan-rekan, ya. Jadi teori Kelsen ini disebut dengan teori hukum murni, ya, atau the pure theory of law, ya, pure theory of law. Jadi harus dilepaskan moral dan campur tangan politik, ya, tapi menggunakan grundnom, yang grundnom ini, ya, dapat dipastikan, ya, ataupun dapat kita lihat yang disebut dengan grundnom ini, ya, kalau dalam kajian hukum internasional, ya, kita juga dapat mengatakannya sebagai jus cogens, ya, jus cogens. Ini banyak istilah, ya, jus cogens, ya, apa tuh, ya, bukan jus alpukat, ya, jus semangka, jus ini jus cogens. Coba ya diketik, ya, jus cogens itu apa? Preemptory norm tadi, ya, penghormatan akan hak asasi manusia, ya, keselamatan manusia merupakan, ya, cita-cita tertinggi hukum, ya, keadilan, ya, kepastian, kemanfaatan, itu adalah grundnom, itulah jus cogens, ya, termasuk di dalam hukum internasional, ya. Maka prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal juga berasal dari prinsip-prinsip jus cogens, ya, seperti larangan tidak boleh, ya, mengintervensi suatu negara, ya, tidak boleh melakukan invasi, ya, tidak boleh melakukan, ya, perbudakan, ya, tidak boleh melakukan, ya, kolonialisme. Itu sebenarnya prinsip-prinsip hukum umum, ya, walaupun kemudian pada prakteknya memang banyak dilanggar, terutama oleh negara-negara yang memiliki kekuatan, ya, sehingga tidak mau diatur oleh prinsip-prinsip, ya, jus cogens tadi, ya, rekan-rekan, ya. Nah, aliran, jadi kesimpulannya nih, kebetulan alhamdulillah udah hampir habis, nanti rekan-rekan bisa tanya, ya, masih ada waktu. Jadi ada dua aliran besar, ya, sebagai, ya, sebagai apa? Sebagai produk dari filsafat hukum, ya, dalam memaknai hakikat hukum, yaitu aliran hukum kodrat, ya, atau disebut juga natural law, ya, yang memandang bahwa asas-asas kebenaran dan keadilan atau asas-asas moral yang bersifat kodrati dan bersifat universal. Dengan demikian dimanapun berlaku prinsip bahwa tindakan yang immoral merupakan tindakan yang tidak benar, tidak adil, dan melanggar hukum, walaupun, ya, tertera di dalam pasal-pasal suatu konstitusi misalnya, ya, seperti, ya, menarik, ya, kalau rekan-rekan lihat misalnya pengadilan internasional, ya, Nuremberg Tribunal, ya, bagaimana kejahatan Nazi, ya, yang melakukan, ya, genocide itu didukung oleh hukum positif di negara, ya, di negara Jerman, ya, pada saat itu, ya. Jadi, ya, konstitusinya mengatakan dalam rangka melindungi, ya, segenap rakyat dan tumpah darah, ya, dia melakukan genocide, ya, terhadap, ya, misalnya suku Yahudi pada saat itu, ya, apa namanya istilahnya, apa tuh yang dibakar di kamar gas itu, saya lupa namanya, ya, itu kan diadili, ya, di Nuremberg Tribunal. Karena kan bisa tonton, ada filmnya, ya, film Nuremberg Tribunal, ya, itu perdebatan hukumnya luar biasa, ya, membenturkan antara hukum positif dengan hukum kodrat, ya, kelihatan sekali di situ, ya, bagaimana pembelaan-pembelaan para tokoh-tokoh Nazi, ya, ketua Mahkamah Agungnya Nazi, ya, panglima perangnya Nazi. Kalau siapa Hitlernya sendiri kan sudah mati bunuh diri, ya, hingga tidak diadili, langsung dia menghadap, ya, diadili di akhirat, ya. Tapi beberapa pembantu-pembantunya, ya, pembesar-pembesar di Jerman pada saat itu, ya, diadili, walaupun yang mengadili juga bukan orang yang clean, ya, ya, yang mengadili apa para hakim-hakim dari Rusia, dari Amerika, dari Inggris, yang juga para pelaku, ya, penjahat perang juga, ya. Nah, itulah, ya, memang hukum di dunia ini, ya, tidak bisa kita harapkan keadilan yang sebenar-benarnya, gitu, ya. Akhirnya yang menjadi pesakitan, ya, orang yang memang kalah perang, ya. Coba kalau situasinya berbalik, ya, Nazi yang menang, ya, Jerman yang menang, ya, mungkin yang diadili adalah, ya,
Winston Churchill ya, waktu saya siapa ininya Inggris ya, perdana apa namanya, jenderalnya Inggris mungkin yang diadili ya, atau jenderalnya Amerika, jenderalnya Rusia ya. Nah, sudah azan ya. Aliran positivisme yang kedua sebaliknya mengatakan bahwa norma-norma hukum positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara itulah hakikat hukum. Dengan demikian teori ini ya, peraturan perundang-undangan bersifat aturan positif. Nah, sudah selesai rekan-rekan. Jadi silahkan kalau ada yang mau didiskusikan ya, masih ada waktu. Kalau tidak ada, nanti saya upload ya di YouTube, insya Allah. Nanti rekan-rekan bisa tanya, kita diskusi di situ untuk kita kembangkan pembelajaran ini sampai dengan minggu depan. Silakan yang mau bertanya. Mas Wisnu di mana nih? Ya, Mas. Ke kantor sih. Ya, Mas. Sama ini. Saya di lantai 3, Mas Wisnu lantai 4. Pak Ihsan, gimana Pak Ihsan? Ada yang mau didiskusikan kait dengan filsafat hukum? Kita baru mengupas satu aliran ya, materi besar tentang dua aliran, aliran hukum positif dan aliran hukum. Nah, nanti mungkin tugasnya ya cari putusan ya, pengadilan ya. Nah, di situ kalian lihat hakim itu pakai aliran apa dia. Gitu ya. Pakai aliran hukum positif ya, atau aliran hukum kodrat. Nah, ya, silakan ya. Kalau rekan-rekan nanti mau gunakan ini dalam praktek gitu ya. Nah, tapi yang paling bagus tentunya putusan-putusan yang sedang viral ya, yang sedang yang sedang ramai ya, seperti misalnya putusan masalah usia kepala daerah. Hakim pakai aliran apa itu ya? Aliran tadi jangan-jangan ya, aliran pendapatan itu ya. Kemarin ya, atau putusan-putusan ya yang viral-viral ya, yang sedang fenomenal ya. Silakan ya, karena kan bisa menggunakan itu ya sebagai sarana praktek ya, untuk mempraktekkan ya ilmu teori-teori filsafat yang kita dapatkan ini dalam konteks praktek hukum. Baik, kalau tidak ada ya, kita akhiri aja ya. Nanti jangan khawatir. Oke, pertanyaan nanti lewat YouTube aja di komen, nanti saya akan share. Nanti linknya saya kasih ke Pak Ihsan sebagai ketua kelas. Untuk buku ya, kemarin sudah saya share. Pak Wisnu tuh. Oh, Pak Wisnu, Pak Wisnu boleh, Pak Wisnu. Untuk buku bebas ya, tapi Pak saya Ihsan bisa aja. rekomendasi sih bukunya itu, Dr. Abustan itu ya, itu bagus bukunya ya. Intinya semua buku bagus ya, karena kita akan gunakan semua referensi yang memang terkemuka tadi ya. Baik, terima kasih, saya kira cukup. Siapa? Rekan-rekan, untuk selanjutnya kita akhiri ya, kita akhiri pertemuan ini ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Absen jangan lupa ya. Ini ada 20 ya, mungkin saya foto dulu ya 20, tapi nggak muncul semua kalau di sini ya. Oke lah, saya foto aja deh. Saya kasih ke Pak Ihsan. Oh, nanti di YouTube saya juga kelihatan sih ya. Kasih ke Pak Ihsan aja ya. Oke, makasih. Silahkan rekan-rekan. Ya, sampai jumpa minggu depan.